Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal huda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahul munada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang saya hormati, saya cintai Ketua BKM bersama seluruh jajarannya, para guru, para alim ulama, sesepuh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita pada malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk membicarakan sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, ruqyah hari ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua tahu tentang ruqyah. Betul? Betul. Tetapi yang tertanam dalam benak masyarakat, ruqyah itu identik dengan kesurupan. Begitu enggak? Jadi kalau mendengar kata ruqyah, yang terbayang dalam pikiran adalah orang yang menjerit, orang yang kesurupan. Betul enggak? Padahal ruqyah itu tidak selalu identik dengan kesurupan. Orang di ruqyah tidak selalu kesurupan. Di zaman Nabi orang gila di ruqyah tanpa kesurupan sembuh. Di zaman Nabi orang belang mukanya di ruqyah. Di zaman Nabi orang kena kadas kurat, gatal-gatal, luka-luka di ruqyah. Di zaman Nabi orang matanya kena gurun pasir bengkak di ruqyah. Di zaman Nabi orang kena sengatan binatang berbisa di ruqyah. Jadi ruqyah ini ternyata bukan hanya untuk ngobatin orang yang kena jin saja. Nah, ini harus difahami oleh masyarakat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebagian dari sebab kesembuhan manusia itu ada pada Al-Qur'an. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, apa-apa yang ada di dalamnya itu menjadi penyembuh dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di zaman Nabi, Pak, sahabat itu nggak ragu-ragu menggunakan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan tentang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini sedang melakukan perjalanan dakwah. Ketika dia sampai di satu kaum, ternyata kaum ini menolak. Jangan dakwah di sini lah, tempat lain aja. Ya. Allah punya kehendak ketika mereka diusir, pemimpinnya kena sengatan kalajengking. Pemimpin dari kaum ini kena sengatan kalajengking. Ya. Ahli-ahli pengobatan mereka diundang untuk mengobati itu, tapi tidak ada yang sanggup. Ahli herbalnya, ahli suhuknya, ahli ruqyahnya dipanggil, tidak ada yang mampu.
Akhirnya ada yang usul di antara mereka, bagaimana kalau orang-orang yang tadi kita usir itu kita panggil, siapa tahu di antara mereka punya sesuatu untuk menyembuhkan pemimpin kita ini. Akhirnya dikirimlah utusan. Ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kamu mau pemimpin kamu kami ruqyah, kamu sediakan dulu untuk kami jamuan, makan dan minum, karena kami ini haus dan lapar. Kalau sudah kasih makan, kasih minum, baru kami mau. Itu negosiasinya. Ya. Setelah dijamu, kasih makan, kasih minum, baru diruqyah sama Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu selesai baca suratul Fatihah, Abu Sa'id Al-Khudri mengumpulkan ludahnya. Begitu air ludahnya terkumpul oleh Abu Sa'id Al-Khudri, disemburkan di bekas sengatan kalajengking itu. Terlalu dekat kewajiban. Kalau pikir jauh ternyata dekat. Ayo ya. Kaget ini. Pemimpin suku yang tadi terbaring tak berdaya, kulitnya sudah pucat dan membiru, tanda-tanda kematian sudah nampak dekat akan menjemput dia. Tapi begitu dibacakan suratul Fatihah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian disemburkan ludah di bekas sengatan kalajengking itu, tiba-tiba racunnya menjadi netral, yang pucat merah kembali, biru-biru di wajahnya menghilang. Pemimpin suku itu kemudian bangkit karena dia senang, bahagia, sembuh dari penyakitnya itu, selamat dari kematiannya itu. Ya, Al-A'masy meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ini kemudian dikasih hadiah 30 ekor kambing. Banyak apa sedikit? Hah? Ustaz pernah mengucapkan 30 ekor kambing? Ingin ya? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku tidak akan makan upah ruqyahnya sebelum aku dapat fatwa dari Rasulullah apakah memakannya ini halal apa haram. Maka kemudian dia pulang ketemu Nabi. Begitu ketemu Nabi, diceritakanlah oleh dia kepada Nabi. Kata Nabi, ya Abu Sa'id Al-Khudri, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka nama lain daripada Al-Fatihah adalah ruqyah. Sungguh yang engkau lakukan ini benar. Kalau ada orang yang berhak untuk mendapatkan upahnya, maka orang yang membacakan Al-Quran untuk orang lain itu lebih berhak untuk mendapatkan upahnya. Kata Rasulullah. Boleh dan aku minta bagian dari upah itu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah minta bagian dari upah itu. Dari sini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Pertama, boleh sebelum ruqyah seorang ruqyah itu negosiasi sama pasien. Ustaz, bisa nggak ruqyah ke rumah? Bisa Bu, tapi Ibu siapin ya buat perjalanan saya sekian ribu misalnya boleh. Maka kalau ada ustaz yang mentarif ruqyah, jangan dicela, dia ngikutin itu. Bisa tahu ya. Tapi yang nggak mentarif juga nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, betul? Yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ruqyah bukan hanya untuk orang kena gangguan jin saja. Yang tadi diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri gangguan jin atau bukan? Yang ketiga, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa orang kafir pun ternyata bisa
diruqyah. Karena pemimpin suku ini dia tadinya kafir, setelah diruqyah sembuh baru masuk Islam. Yang keempat, ini menunjukkan bahwa orang yang diruqyah itu boleh memberikan 30 ekor kambing. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, setelah saya ruqyah, bapak ibu nggak dilarang kalau mau ngasih saya 30 ekor kambing. Dan saya juga nggak dilarang buat mengambil ya. Paham nggak bu? Ini boleh ya. Kemudian ketika dia minta fatwa dari Rasulullah, ini menjadi dalil juga bahwa upah ruqyah itu halal. Yang berikutnya lagi ini menjadi dalil bahwa guru ruqyah boleh minta jatah sama muridnya. Untuk ruqyahnya rapornya banyak, candanya ya. Bukan itu yang ingin kita bahas. Yang kita ingin bahas adalah bahwa ruqyah ini bukan hanya untuk orang yang kena gangguan jin saja, tapi ruqyah ini syifa'un min kulli dain, penyembuh dari segala macam penyakit. Jadi dalam perjalanan kami meruqyah orang kena penyakit jantung, sembuh dengan ruqyah. Ya, saya nggak banyak cerita karena kalau cerita waktunya habis nanti. Ya, sedikit aja ceritanya. Sekarang saya tanya sama bapak dan ibu hadirin yang ada di sini, suratul Fatihah yang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan suratul Fatihah yang kita baca sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Kalau suratul Fatihah yang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri bisa menetralkan racun, apakah suratul Fatihah yang kita baca juga bisa menetralkan racun? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Makanya kalau nanti bapak ibu kena penyakit yang sifatnya keracunan, sekarang kan makanan banyak racunnya pak. Bapak beli sayuran. Kalau beli sayuran bu, yang hijau bersih, apa yang banyak bekas ulat-ulatnya? Umumnya orang nyari yang mana? Yang bersih. Yang bersih itu disemprot pakai pestisida. Semprot lagi, semprot. Maling dia bagus kayak hijau. Nah, ketika itu bapak ibu minum, bapak ibu cuci, residu atau sisa-sisa racun itu nggak hilang. Bapak masak, begitu dimasak masuk ke dalam tubuh, terakumulasi karena saking banyak yang dikonsumsi itu, jadi racun dalam tubuh. Nanti itu menjadi bibit kanker, salah satunya kanker yang datang karena makanan. Nah, bagaimana cara menghilangkan racun-racun itu? Salah satunya diruqyah dengan suratul Fatihah, racunnya hilang. Kakak kandung saya kena gigit ular. Ular yang belang, hitam putih. Kalau orang sini kalau nggak salah nyebutnya ular cincin. Itu bisanya mematikan. Ya, begitu dia habis itu ditelepon sama ibu saya, mamaku disembur ular. Saya telepon, bacain suratul Fatihah, semburin ke bekas gigitannya itu 3 kali saya bilang. Ya, dia lakukan, alhamdulillah, nggak harus ke rumah sakit, nggak harus kemana-mana dan netral racunnya, nggak harus diikat, ya, nggak harus diapa-apain, cuma gitu aja, hilang netral racunnya. Nah ini kenapa kok bisa begitu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan sifat. Masalahnya cuma satu, yakin apa enggak kita ini? Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini beserta dengan panduannya, dan tidak ada satu jenak peristiwa dalam kehidupan ini kecuali Islam memberikan tuntunan. Nah, kalau ada rekomendasi Allah
dan ada rekomendasi manusia, satunya rekomendasi Allah, satunya rekomendasi manusia. Kira-kira yang mutlak kebenarannya yang mana? Hah? Ya Allah. Seharusnya kita pilih yang rekomendasi manusia apa yang rekomendasi Allah? Yang rekomendasi Allah. Al-Quran, penyembuhan dengan Quran ini Allah yang rekomendasikan, yang ngasih tahu Allah. Contoh beginilah, ini contoh real ya. Mungkin kalau Quran membayanginnya agak susah. Contohnya, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang madu. Allah sebutkan di sana fihi shifaa'ul linnas, di dalam madu itu terdapat penyembuh bagi manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menciptakan penyakit siapa? Allah. Yang mentakdirkan, yang menciptakan kesembuhan siapa? Allah. Kalau yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit Allah, yang harusnya kita percaya bahwa sesuatu ini bisa mendatangkan kesembuhan, itu siapa? Allah. Allah bilang fihi shifaa'ul linnas, di dalam madu itu ada penyembuh bagi manusia. Tapi kalau kita sakit, Bapak Ibu sakit, coba kita lihat, kita ini cari obat apa gitu. Yang mana yang kita cari kalau kita sakit? Maka kata Imam Syafi'i sungguh mengherankan kalau di rumah seorang muslim itu nggak ada madu dan habatus sauda. Kenapa? Ini pengobatan langit, pengobatan yang direkomendasikan Allah dan Rasulnya. Kok di rumahnya nggak ada? Seharusnya gimana? Gini Pak caranya. Nanti Bapak Ibu yang belum punya madu, beli madu. Kalau Bapak Ibu sakit, gini caranya. Dapatkan madu yang asli. Setelah Bapak Ibu dapat madu asli, pegang madunya. Sebelum madu itu masuk ke dalam tubuh, masukkan dulu iman ke dalam hati. Wahai madu yang memberitahu aku bahwa di dalam dirimu ini terdapat kesembuhan bagi manusia adalah Allah. Kalau Allah yang kasih tahu wahai madu, ini pasti benar, nggak mungkin salah. Aku yakin, aku percaya dan aku nggak ragu-ragu, ini pasti benar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan yang difirmankan ini. Harusnya gitu kan? Begitu iman dan keyakinan ini sudah masuk dalam hati, baru masukkan madunya ke dalam tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Gluk 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 3 teguk. Gluk 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 3 teguk. Gluk 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 3 teguk. Diminum Pak, bukan dihisap kalau sedang sakit. Kenapa harus diminum Pak? Kalau diminum banyak Pak? Banyak. Cepat habis dan Bapak Ibu cepat beli lagi. Menjual madu jadi untung. Bisa sama kan habisnya. Tapi Bapak Ibu paham prinsipnya. Prinsipnya yang datang dari Allah dan Rasulnya ini pasti benar. Nggak perlu dipikir lagi, nggak perlu teliti lagi, udah ini pasti benar. Dahulukan. Nah, Allah sebutkan madu itu syifa. Allah sebutkan juga Al-Quran itu syifa. Enak orang Islam ini. Tidak ada satu jenak peristiwa dalam kehidupan kita kecuali ada tuntunan di sana dan kita tinggal ngikutin aja. Nggak perlu kayak orang kafir harus penelitian dulu, harus ini dulu, nggak perlu. Kenapa kita nggak perlu penelitian? Karena kita udah dipandu hidupnya. Kita mau sholat perlu diteliti dulu nggak? Sholat ini manfaatnya untuk apa buat kesehatan? Nggak perlu. Perintahkan Allah, diperintahkan Rasul sami'na wa ata'na. Gitu kan? Nah, termasuk pengobatan Quran. Siapa yang perlu dengan pengobatan Quran? Semua orang yang sehat maupun yang sakit. Karena orang yang sehat dia juga punya penyakit, tapi penyakitnya nggak kelihatan, penyakit non fisik. Ada penyakit hati, ada penyakit psikis, itu semuanya dibawa habis dengan pengobatan Quran. Kami di bawah Yayasan Quranic Healing ada pondok rehabilitasi gangguan jiwa dan narkoba di Riau. Orang-orang gila itu Pak, bacakan Quran rutin sehari 3 kali.
Makanya kalau masyarakat sini ada punya lahannya nggak dipakai, cuma dibiarkan nganggur aja, mendingan Bapak simpan di akhirat. Wakafkan, kita bangun di situ pondok rehabilitasi jiwa dan narkoba. Kita tolong orang-orang yang terjerat narkoba, orang-orang yang gila itu dengan terhadap Quran ini. Ya. Nah, tetapi ternyata banyak praktisi-praktisi yang mengaku dia sebagai praktisi ruqyah, ternyata ruqyahnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, alias ruqyahnya mengandung unsur-unsur syirik. Sementara ruqyah yang mengandung unsur-unsur syirik ini dilarang oleh Nabi. Kata Rasulullah, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Rasulullah ngasih garis pembatas, tidak mengapa ruqyah itu dilakukan selama tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syirik nggak boleh. Seperti apa sih unsur syirik itu? Nah, makanya saya minta izin sebentar aja, saya tambahkan sedikit penjelasannya tentang perbedaan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Boleh ya? Apa mau langsung ruqyah aja? Jelaskan dulu ya. Apa bedanya ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah? Satu, kalau ruqyah syar'iyah itu minta tolongnya kepada Allah semata-mata, minta tolongnya kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya kepada Allah. Kalau ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah syirkiyah, kepada siapa minta tolongnya? Coba Bu, konsentrasi. Kalau ruqyah syar'iyah minta tolongnya kepada Allah. Kalau ruqyah syirkiyah minta tolongnya ke siapa? Ada yang bilang kepada selain Allah, ada yang bilang kepada jin, ada yang bilang kepada setan, ada yang bilang kepada dukun. Benar? Tapi itu salah. Itu jawaban yang salah. Jawaban yang benar bagaimana? Untuk memahami itu, Bapak Ibu harus paham dulu kata-kata syirik. Syirik itu apa sih artinya? Menyekutukan. Dia sudah diserap dalam bahasa Indonesia, berserikat. Berserikat itu nggak mungkin sendirian. Kalau dia minta tolongnya kepada setan, jin saja, itu nggak berserikat dia namanya, karena dia jin saja, betul? Orang itu disebut syirik, Bu, Pak, karena dia minta tolong kepada Allah di satu sisi, minta tolong kepada jin di sisi yang lain. Dua-duanya dia mintakan tolong. Dalam hal apa? Dalam hal beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Dalam hal isti'azah, meminta perlindungan. Dalam hal istighosah, minta dihilangkan masalah dan musibah. Selain dia minta tolong sama Allah, dia juga minta tolong kepada selain Allah. Siapa? Jin. Jadi dua-duanya dia minta tolong. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya bakar kemenyan, dia bakar kemenyan. Ya. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya zikir, dia zikir. Tapi waktunya mengundang, menyalakan dupa dan mengundang, ya Rijalul Ghaib, ya Rijalul Ghaib, ya Rijalul Ghaib, hadir, itu pun dia lakukan. Jadi dua-duanya dia lakukan. Ini syirik. Makanya jangan Bapak Ibu kira bahwa pelaku kesyirikan itu dia nggak pandai menyebut-nyebut nama Allah. Jangan Bapak Ibu kira bahwa pelaku kesyirikan itu dia nggak pandai baca sholawat Nabi, membaca kalimat thayyibah, membaca Quran. Jangan dikira. Dan kerjasama manusia dengan jin ini, Pak, dilakukan oleh manusia dalam segala urusan. Coba sebutkan urusan manusia apa? Selalu ada manusia yang bersekutu
menyekutukan Allah dengan jin dalam perkara tersebut. Jin itu Pak, makhluk yang Allah ciptakan dari nyala api, tinggal di bumi yang sama dengan kita. Dia makhluk berakal dan cerdas, diberi kewajiban ibadah. Dia wajib juga sholat, wajib juga zakat, wajib juga saum di bulan Ramadan, wajib juga melaksanakan haji. Dan hajinya bangsa jin itu juga di Mekah, bukan di Borobudur. Bangsa jin wajib thalabul ilmi, wajib menghadiri majelis taklim. Dia menikah, dia makan, dia minum, dia mati. Kehidupan mereka nggak jauh beda dengan kehidupan manusia. Hanya saja kita dengan mereka ini oleh Allah dikasih sekat dimensi yang berbeda. Tapi hidupnya sama di bumi yang sama. Maka nggak heran kalau kita seringkali bersinggungan dengan mereka. Ada orang kesurupan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tinggal di bumi yang sama. Maka ada adab-adab yang diajarkan Nabi supaya kita selamat dari mereka. Contoh, kata Rasulullah, apabila seseorang masuk rumahnya tidak mengucapkan salam, maka setan akan bermalam di rumahnya selama 3 hari. Kalau Bapak Ibu makan dan minum, Bapak Ibu tidak menggunakan tangan kanan, maka setan akan membersamai Bapak Ibu minum. Kalau ada seorang laki-laki menemui istrinya, membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana, kemudian lahir anak-anaknya enggak akan diganggu setan. Nah, Rasulullah mengajarkan sunnah-sunnah yaumiyah yang harusnya menjadi perlindungan kita dan harus kita amalkan. Nah, ketika ini tidak kita lakukan, maka setan jin itu punya hak atas manusia. Nah, itu jin-jin jahil. Ada jin-jin yang memang dengan sengaja membuat kesepakatan, perjanjian, kerjasama dengan manusia. Dalam hal apa? Segala hal Pak. Dalam urusan sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan, orang pakai jin. Dalam dunia seni dan hiburan, orang pakai jin, ada nggak? Apa contohnya? Sudah kayak apa? Betul itu. Apa Ibu lihat budak kepang di sini, ada budak kepang nggak? Ada juga ya. Budak kepang itu orang dimasukin jin dalam tubuh. Begitu jin masuk dalam tubuhnya, dia makan beling, nggak luka. Dia manjat pohon kelapa, dia ambilnya kelapa, dikupas pakai giginya, nggak kenapa-kenapa. Dia makan api, nggak kenapa-kenapa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada jin yang dimasukkan dalam tubuh. Dan ini buat masyarakat kita hal biasa dianggapnya. Tapi ternyata kerjasama manusia dengan jin bahkan masuk ke masjid. Dalam urusan ibadah, urusan dakwah, orang pakai kerjasama dengan jin. Bapak Ibu boleh percaya boleh nggak? Saya jumpa langsung dengan pelakunya. Orang mau musabaqah tilawatil Quran supaya suaranya bagus, dia pakai jin. Dia bisa nyewa suaranya siapa? Nanti yang baca Quran dia, yang capek Bapak, tenggorokan Bapak yang betul. Dia sewa tenaga Bapak. Di Mekah itu ada tukang pijit, dia mijit puluhan orang nggak capek, nanti yang capek orang yang disebut namanya sama dia. Tukang pijit pakai bantuan jin. Jadi orang mijit pakai bantuan jin ada, orang ceramah pakai bantuan jin ada, orang musabaqah tilawatul Quran pakai bantuan jin ada, orang pengen kekuasaan pakai bantuan jin ada. Jadi jin ini banyak diminta atau dikerjasamai oleh manusia dalam segala hal dan segala urusan, termasuk dalam urusan pengobatan. Dan kita tadi sudah jelaskan di awal, manusia yang minta tolong kepada Allah di satu sisi dan minta tolong kepada jin di sisi yang lain, itu adalah perbuatan syirik. Sementara perbuatan syirik ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Orang yang melakukan perbuatan syirik, Allah haramkan mereka masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lizalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, Allah haramkan untuk dia surga. Wa ma'wahu nar, tempat kembali dia adalah neraka. Wa ma lizalimin min ansar. Orang-orang yang kayak gitu enggak akan ada penolong
Dalam ilmu pengetahuan ada nggak? Ada, Pak. Bapak pernah dengar di Lampung ada gunung namanya Gunung Raja Basa, Pak? Pernah dengar nggak? Raja Basa, Gunung Raja Basa. Nah, Bapak pernah jalan-jalan ke sana? Ada, ya? Jadi nama terminal namanya Terminal Raja Basa. Ada gunungnya. Raja Basa itu, Pak, diambil dari kata Raja Bahasa. Raja yang menguasai segala macam bahasa. Nah, menurut beberapa paranormal di sana, itu Raja Bahasa itu bisa ditemui dan dipakai untuk membantu orang-orang yang ingin menguasai segala macam bahasa dalam tempo waktu yang singkat. Jadi orang datang ke sana, Pak, ikut wirid hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bayar mahar. Setelah bayar mahar menghadap kepada tuan guru, ya oleh tuan gurunya suruh buka benar, buka. Keluarkan lidahmu. Begitu lidahnya dikeluarin, diludahin sambil dibacakan mantra. Bismillah. Telan. Begitu ludahnya tuan guru itu ditelan, kata tuan guru, coba nak kau cakap bahasa Arab. Bahasa Arab yang tadinya nggak bisa, Pak, langsung fasih. Coba kau cakap bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang tadinya nggak bisa langsung bisa. Coba kau ngomong bahasa Cina. Bahasa Cina yang tadinya nggak bisa langsung bisa. Mantap nggak? Mantap. Saya tanya, ini manfaat apa enggak ya? Hah? Bu, ini manfaat apa enggak? Pak, manfaat enggak, Pak? Yang bilang enggak manfaat bohong. Pak, bayangkan kita kuliah bahasa Inggris berapa tahun? 4 tahun itu berapa? Bukan waktu yang sebentar. Berapa uang yang kita gunakan buat 4 tahun itu? Belum buat bensinnya, belum buat makannya, belum buat bukunya, belum buat SPP-nya. Banyak uang yang kita keluarkan, ya, ongkosnya, uang gedungnya, setahun tambah lagi, bayar lagi untuk bahasa Inggris saja. Nambah bahasa Arab lagi. 4 tahun lagi. Sudah berapa tahun? Kebayang nggak uang yang harus dikeluarkan? Nambah bahasa Mandarin lagi. Nah, ini cuma 3 hari semua bahasa langsung nempel. Apa nggak efisiensi waktu, efisiensi dana, manfaat apa nggak jadi? Hah? Ragu-ragu apa sih jawabnya? Bu, manfaat apa enggak? Manfaat. Boleh apa enggak kita ikut? Kenapa enggak boleh? Walaupun manfaat tidak boleh. Kenapa? Karena dia selain minta tolong sama Allah, minta tolong sama jin. Makanya Pak Bu, nanti ujian paling berat umat ini adalah ketika Allah takdirkan Dajjal itu turun. Ketika Dajjal itu turun, bu, orang yang sakit, pengkor kakinya ditiup sama Dajjal, langsung sembuh. Ada orang yang buta, nggak pandai melihat, ditiup sama Dajjal, langsung bisa melihat. Tanah-tanah yang tandus kering, nggak pernah subur, nggak pernah tumbuh sesuatu. Kata Dajjal, wahai tanah, keluarkanlah kesuburanmu. Langsung subur itu tanah. Langit yang lama tak turun hujan, kemarau panjang nanti kalau Dajjal turun tubuh. Dajjal datang, ditunjuknya langit, wahai langit, sudah waktunya kau keluarkan airmu, turun. Langsung hujan. Yang dilakukan Dajjal itu manfaat apa enggak? Manfaat. Boleh kita ikut Dajjal? Enggak boleh. Nah, ini pahami ini. Tidak setiap yang manfaat itu boleh. Sebelum Dajjal yang asli itu turun, anak-anak buahnya Dajjal turun duluan. Siapa? Dukun dan paranormal. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan jin, walaupun mulut mereka kadang-kadang menyebut nama Allah.
Dan sekarang Pak, dukun ini berkamuflase dengan pakaian ustaz. Makanya memang kita hidup di zaman yang susah, nanti anak kita jauh lebih susah Pak. Sekarang zamannya zaman fitnah, banyak musang berburu domba, banyak minyak babi cap onta. Lebih baik mana Bu, minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi? Hah? Oh, coba. Banyak dukun berpakaian ustaz. Ustaz disebut penjahat, teroris, radikalis, dan seterusnya. Ini kan musang berbulu domba, minyak babi cap. Paham sampai di sini kira-kira? Paham ya? Baik. Saya akan beritahu ciri-ciri bahwa orang itu bekerja sama dengan jin. Lalu nggak ini kira-kira? Ciri-ciri bahwa orang itu bekerja sama dengan jin. Jadi nanti Bapak Ibu jangan tengok pecinya, jangan tengok cap ontaknya, jangan tengok bajunya, jangan tengok pola jenggotnya, tapi tengok ciri-ciri. Kalau matanya buta sebelah, adakah fakrok kafir di jidatnya, walaupun dia nyumbangin banyak, ngasih makan orang, nyembuhin orang, jangan dekat-dekat, itu dajjal. Lebih baik ikat istri-istrimu di tiang-tiang rumah sehingga dia nggak keluar. Begitu kan? Dajjal. Nah, sama. Kalau dajjal belum keluar, anak buahnya dajjal bergentayangan. Siapa dia? Orang-orang syirik, orang-orang musyrik yang dijadikan tempat-tempat mencari solusi bagi manusia. Apa ciri-ciri yang satu? Ciri-ciri orang yang bekerja sama dengan jin itu Pak. Dia kalau melakukan sesuatu atau mengobati pasiennya, dia menggunakan tenaga dalam. Tenaga dalam tahu kan? Contoh, Bapak sakit nama apa ya? Gitu-gitulah Bapak. Isi. Ini sudah ada lihatnya. Tenaga dalam gitu-gitulah Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu jumpai orang-orang pakai tenaga dalam, Bapak jangan tengok pecinya, jangan tengok jubahnya. Tapi begitu dia pakai tenaga dalam, itu dia pakai bantuan mesin. Dia obati pasiennya. Tenaga dalam ada ilmu yang menggunakan bantuan mesin. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa tenaga dalam itu adalah kekayaan atau hazanah dunia kaum muslimin. Kalau tenaga dalam itu berasal dari Nabi, saya yakin bahwa Nabi akan lebih sakti daripada Avatar. Tahu pernah nonton film Avatar? Avatar itu pengendali 4 elemen. Elemen bumi, udara, api, angin. Udara sudah air. Jadi kalau Avatar berantem sama orang, ya gini kan ini, itu bisa jadi tsunami Pak air, digulungnya orang. Maka saya bayangkan kalau misalnya Nabi itu punya tenaga dalam, dulu di zaman-zaman perang nggak perlu pakai sahabat pinggir sini belakang saya semua. Nabi tinggal gini aja, mental semua orang kafir. Betul nggak? Nabi nggak lakukan itu, bahkan ketika ditawari oleh malaikat
ya Muhammad, penduduk Taif itu sudah keterlaluan sama engkau. Engkau dilempar pakai kotoran, engkau dilempar pakai batu hingga gigi tangga. Kalau engkau izinkan ya Muhammad, aku angkat gunung ini, aku hancurkan mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Mereka nggak menerima dakwah saya. Bisa jadi nanti anak cucunya yang terima. Jadi jurusnya Nabi itu namanya dakwah. Apa jurusnya Nabi Pak? Jurusnya Nabi dakwah, bukan tenaga dalam. Paham nggak di sini? Jadi nanti kalau orang pakai tenaga dalam, bisa jadi jangan dicela kalau ada orang lakukan itu. Kenapa jangan dicela? Bisa jadi dia lakukan itu karena nggak tahu. Karena dia tidak, dia diajarkan oleh gurunya begitu, diajarkan begitu. Jangan dicela, diingatkan. Kalau dicela nanti malah jadi musuhnya Bapak Ibu. Ini kita jelaskan tujuannya biar paham. Mungkin Bapak Ibu pernah tengok viral di media sosial memberantas dukun santet, tapi pakai tenaga dalam. Dukun santetnya di sana, ustadznya di sini baca selawat ya. Nah, lihat gak? Jangan sebut nama. Nah, undang-undang tak? Apa-apa, kan kita cuma nyebutin ciri-ciri. Lebih cepat mana Pak? Memberantas dukun santet dengan ketempel sama tenaga dalam? Kalau itu jejaknya, wah, kayak siapa namanya? Daud. Nanti Daud. Paham sampai sini ya? Jadi tenaga dalam sudah ilmu menggunakan bantuan, tapi Bapak boleh survei. Tidak ada kampung yang kita lalui kecuali kampung itu pernah belajar tenaga dalam. Jangan-jangan di sini juga ada yang pernah belajar tenaga dalam. Hampir semua. Jujur kali Pak. Ini yang pertama Pak. Ya, kita percepat ya, sudah 9:30. Kedua, ciri-ciri orang itu bekerja sama dengan jin. Dia mengaku punya mata batin, mengaku punya indera keenam. Ini berbeda dengan yang difahami oleh ulama dengan sebutan mukasyafah. Kasyaf itu Pak gini, dia tidak melihat sesuatu kecuali dia melihat Allah. Dia tidak mendengar sesuatu kecuali dia mendengar Allah. Artinya gini, contoh lah, ini biar konkret contohnya. Misalnya saya sedang jalan-jalan dengan Ustaz Surya, ya, di sebuah taman yang elok. Begitu sampai di taman itu, saya terkagum-kagum dengan bunga-bunga yang indah yang warna-warni. Saya sanjung-sanjung, saya buatkan puisi buat bunga itu. Bunga bukan nama sebenarnya. Duhai bunga, eloknya dirimu, semerbak mewangi memenuhi ruang hati, membunga cinta di dalam jiwa, mewangi sari di dalam hati, terngiang dan terkenang sepanjang malam. Dan seterusnya. Saya senang puisi Pak, puisi saya banyak. Saya sanjung-sanjung itu bunga. Artinya saya itu melihat bunga. Sementara beliau begitu melihat bunga itu, dia hanya mengatakan begini, duhai bunga, seelok-eloknya dirimu, engkau hanya mewartakan keindahan penciptamu. Mana yang lebih baik cara pandangnya? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, dia nggak terkagum-kagum dengan bunga, tapi dia terkagum-kagum dengan yang menciptakan bunga. Sementara yang pertama tadi, dia mabuk dengan bunga, tergila-gila dengan bunga. Nah, kasyaf itu kemampuan seseorang melihat tanda keagungan Allah dalam setiap yang dia lihat. Ini namanya kasyaf. Bukan kemampuan rawan Pak, bukan kemampuan lihat yang goib-goib, bukan kemampuan lihat jin. Ya, makanya Bapak boleh cek Imam Syafi'i
dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, beliau mengatakan, "Man za'ama min ahli adalah annahu yaral jin abtalna syahadatahu ila an yakuna nabiyyan." Kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, abtalna syahadatahu, kami batalkan syahadat dia, kami batalkan kesaksian dia, illa an yakuna nabiyyan, kecuali dia seorang nabi. Ini Imam Syafi'i yang menyampaikan. Imam Syafi'i menyampaikan pendapat ini mengutip ayat Al-Quran, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya bangsa jin itu melihat kalian dari satu tempat yang kalian tak dapat melihat mereka. Jadi jin itu memang disebut jin karena nggak nampak. Jadi kalau ada orang ngaku punya indera keenam bisa lihat jin, di tubuhmu ada jinnya 3. Engkau diikuti oleh nenek-nenek. Di belakangmu ada orang tinggi besar, bulunya lebat, matanya merah, lidahnya menjulur. Kemanapun kamu pergi, dia selalu mengikuti kamu. Kamu harus dibuat, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia ngaku bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Ini kemungkinan cuma 2. Kemungkinan pertama dia sedang berbohong. Kemungkinan kedua dia dibohongi oleh jinnya dia sendiri. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mewanti-wanti umatnya agar umatnya tidak bertanya kepada orang yang bisa menerawang. Kata Rasulullah, "Man ata arafah." Barang siapa mendatangi tukang terawang, orangnya disebut arafan. Ya. Kemampuan dia disebut ma'rifah. Yang ngaku punya ilmu ma'rifat, bisa menembus pandang, bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Ya. Fasa'alahu an syai'in, kemudian engkau menanyakan satu perkara kepada dia. Lam tuqbalahu shalatul arba'ina lailatan. Salatmu enggak diterima selama 40 malam. Pak, Bu, kalau sholat 40 malam nggak diterima, kira-kira kerugian besar? Kerugian besar. Gara-gara Bapak Ibu nanya kepada tukang terawang, nanya aja. Percaya atau nggak percaya, nanya doang, 40 malam sholatnya nggak diterima. Misalnya, Mas, sampai bisa melihat? Coba dilihat di tubuh saya ada apanya? 40 malam sholatnya. Mas, sampai bisa melihat? Coba dilihat nih, di warung saya ada gangguan nggak? Ada sihir nggak? 40 malam sholatnya nggak diterima. Rasulullah yang bilang, saya cuma menyampaikan aja. Urusan Bapak Ibu percaya atau tidak, itu urusan Bapak Ibu dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau kita percaya dengan ucapannya, lebih gawat lagi ancaman Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Man ata kahinan aw arafan, barang siapa mendatangi kahin, dukun, aw arafan, atau orang yang ngaku-ngaku punya mata batin sehingga bisa menerawang, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian engkau membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, engkau telah dianggap kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi kalau ada orang pakai tenaga dalam, kasih sentran merah. Yang kedua, dia ngaku punya mata batin, punya indera keenam, bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat. Jumpa dia langsung katakan, panjenengan ini perlu diruqyah. Anda ini perlu diruqyah. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang dibuka mata batin? Coba dilihat. Contoh ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton di TV orang yang awalnya nggak bisa lihat, yang kuntilanak, medi, terus pocong, nggak bisa lihat. Tapi setelah dibuka mata batinnya, yang tadinya nggak nampak jadi nampak semua. Pernah lihat nggak? Bapak Ibu perlu tahu, dibuka mata batin
itu sama dengan dimasukkan jin. Begitu jinnya masuk dalam tubuh dia, maka penglihatannya dipengaruhi oleh jin, pendengarannya dipengaruhi oleh jin, perasaannya dipengaruhi oleh jin. Maka dia berada dalam dua dimensi, yaitu dimensi jin dan dimensi manusia. Maka kalau ada orang-orang yang ngaku punya kelebihan, punya indera keenam, bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat, itu sebenarnya dia memang kelebihan, tapi kelebihan jin. Paham nggak kira-kira? Tapi problem kita, masalah kita, orang-orang yang memiliki indera keenam itu masih kita anggap sebagai orang-orang yang punya kelebihan. Ada ibu-ibu, alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya yang satu ini diberi kelebihan oleh Allah. Apa kelebihan dia bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat, Pak Ustaz? Apa itu contohnya, Bu? Ya, dia bisa melihat jin-jin itu yang berkeliaran. Oh, berarti itu dia ada jinnya, perlu diruqyah ini, Bu. Itu kelebihan jin. Nah, kalau ada orang dari kecil, dia sudah bisa melihat dari kecil, bahkan dia bisa ngobatin orang-orang, dipegang aja sembuh sama dia, itu biasanya dikenal dengan istilah anak indigo. Nah, anak indigo adalah anak yang di dalam tubuhnya terprogram sebuah perjanjian jin leluhur. Jadi ada orang pakai jin, jinnya sudah diikrar, kamu bantu aku dan 7 anak keturunanmu. Dan isyarat itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat Al-Isra, maaf. Kata Allah, wasarikum fil amwali wal aulad fa'idhum. Wahai jin, wahai bangsa jin, berserikatlah engkau dengan manusia fil amwal, dalam urusan harta, wal aulad, dan dalam urusan anak keturunan. Wa'idhum, buatlah janji-janji buat mereka itu. Jadi ada orang yang buat janji-janji dengan bangsa jin. Nah, orang yang bikin perjanjian dengan jin, walaupun dia sudah meninggal, perjanjiannya berlanjut kepada anaknya, cucunya, dan keturunannya. Maka ada istilah jin nasab. Apa itu jin nasab? Jin yang terwariskan karena perjanjian leluhur. Dan orang yang menerimanya biasanya disebut dengan anak indigo. Tukar kelebihan, gangguan. Paham Bapak Ibu? Berapa sekarang? Yang pertama, tenaga dalam. Kedua, menerawang atau melihat hal-hal yang orang nggak bisa lihat. Sekarang ketiga. Yang ketiga, dia memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang walaupun dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena ruqyah ini mengeluarkan jin, mengeluarkan penyakit. Tapi kalau dia memasuk, contoh, misalnya ibu sakit, dia bilang, jin, masuklah kau ke dalam tubuh saudaraku ini. Jadi ditarik jinnya, masukin ke sini. Yang kesurupan bukan ibu, yang kesurupan sang mediatornya. Dia baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, dan seterusnya. Masuklah jin itu, begitu masuk di teror, interogasi sama dia. Jin, dari mana kamu? Saya dari Gunung Kelut. Ngapain kamu? Saya disuruh. Siapa yang suruh? Tetangga sebelah. Dan seterusnya. Ditipu dia sama jin. Nah, ini bukan syar'i walaupun dia baca ayat Al-Quran, karena dia memasukkan, bukan mengeluarkan. Paham ya? Singkatlah. Artinya nggak jauh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin lebih detail, ingin memahami tentang konsep-konsep ruqyah lebih detail, Bapak Ibu ikut trainingnya 2 hari, Sabtu dan Ahad, besok berarti sang Minggu. Di mana tempatnya? Di depan Masjid Al-Jihad, di Mie Ayam Mahmud. Ayam Mahmud Mama Muda. Di Jalan Haji Abdullah Lubis. 2 hari trainingnya. Nanti Bapak Ibu boleh daftar ke kawan-kawan. Ya Bapak Ibu nanti bisa ngeruqyah. Jadi kita senang, semakin banyak ruqyah kita semakin senang. Kenapa? Karena ini semakin banyak nanti orang-orang yang paham tentang perdukunan. Bapak Ibu tahu hari ini para dukun
membuat perserikatan dan mereka bikin festival santet nasional, festival santet Nusantara. Siapa yang bisa kira-kira? Senang apa sedih, Pak? Seharusnya orang beriman sedih saja dengan lahirnya festival santet. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dia senang memberikan benda-benda keramat. Jadi kalau habis berobat dikasihnya benda-benda keramat. Apa itu? Keris-keris kecil itu, cincin, gambar semar itu, tongkat ular, ya. Pokoknya wafak raja, keris, gelang, kalung, cincin, batu akik, ikat pinggang, rompi, sapu tangan, apalagi itu, bulu perindu, mani gajah, ring petuk, kol buntat, dan sebagainya. Sambil ngomong gini, anakku, selama engkau pegang benda ini, jangan pernah tinggalkan sholat. Anakku, selama engkau pegang benda ini, jangan pernah engkau mabuk-mabukan. Bagus nggak nasihatnya? Bagus. Nasihat ini seindah nasihatnya iblis kepada Adam alaihissalam. Jadi indah banget nasihatnya iblis kepada Adam. Apa kata iblis? Ya Adam, hal azulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Indah banget. Kalau bahasa kita begini, bahasa kita. Adam, ente ini kan orang baru di surga. Sebelum ente masuk, kami ini udah bertahun-tahun lamanya tinggal di sini, lebih pengalaman daripada ente. Mau nggak aku kasih tahu kamu? Kasih tahu apa, bis? Gini dan ini ada pohon yang buahnya kalau kamu makan akan membuat kamu abadi di dalam surga. Dan kamu akan dapatkan kerajaan yang gak akan pernah binasa. Jadi iblis ngajak Adam itu abadi dalam surga. Ajakan yang baik apa buruk? Ngajak abadi di surga kok buruk? Ajakannya manis. Hal azulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Pohon ini kalau buahnya kamu makan, ini kamu abadi di surga. Bagus gak? Bagus. Tapi pas dimakan malah terusir. Kulna bitu minha jami'a kata Allah. Diusir dua-duanya. Pindah ke bumi. Terlepas hikmah dari semua itu ya. Tapi nasihatnya dukun tadi itu sama lah. Selama kamu pegang ini sesuatu yang dilarang. Jimat itu dilarang dalam Islam, Pak. Kata Rasulullah, "Man ala qatami man tafaqqa asroka." Siapa orangnya yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah melakukan kesyirikan, kata Rasul. Dan orang yang melakukan kesyirikan itu walau asrok lah Tuhan makan dia. Orang kalau dia berbuat syirik, seluruh amal dia terhapus. Bapak pernah haji, bapak pernah sholat, pernah sedekah, pernah beramal soleh, amal solehnya hilang, dihapus. Kenapa? Karena perbuatan syirik. Syirik ini ada tingkatan-tingkatan. Dan memakai jimat-jimat itu termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Nah ini orang ngasih jimat, ngasih kol buntet, ngasih keris, sambil ngomong selama pegang ini jangan tinggalkan sholat. Jadi begini, ini amalan bagus di sholat, tapi ini penghapus amalnya. Menghapus amalnya di sini juga. Nah itu kerja iblis lah. Ya itu kurang lebih penjelasan saya secara singkat ya. Ciri-ciri orang yang bekerja sama dengan. Jadi kalau pengobatan ruqyah syariah, minta tolongnya kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat Allah, ya, membaca dengan zahar. Kalau ruqyah syariah, dia minta tolong kepada Allah dan minta tolong kepada syariat Allah. Jadi dua-duanya dimintakan tolong. Kalau ruqyah syariah yang dibaca adalah Al-Quran, ayat-ayat yang maksur, doa yang maksur yang disebut dari Rasulullah. Kalau ruqyah syariah yang dibaca talbisul haq bil batil, mencampurkan kalam-kalam hak dengan kalam-kalam batil.
Kalau rukyah syariah syaratnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau rukyah syirkiyah ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh yang nggak logis. Minta ayam hitam polos dan putih polos, minyak Arab, kapal jin dan sebagainya. Nah itu kurang lebih penjelasannya secara singkat ya. Karena waktu kita terbatas, kita nggak mungkin berbicara terlalu panjang lebar. Kita akan lanjutkan dengan rukyah.